Ati Amrat Basaya Saki Sanang Tabunuh Taniayo Mulia. Itu harus bagi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo dimanapun barado. Kita basobok balik di channel Topik ini bersama saya Uda Topik. Kali ini kita tidak menyuguhkan pertandingan layang-layang, tapi kita akan mengunjungi sebuah masjid unik yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Masjid ini sejak berdiri tahun 1818 sampai sekarang tidak menggunakan alat pengeras suara atau toa. Apa alasannya dan bagaimana mereka menjalankan ibadah? Mari kita ikuti. Masjid yang akan kita tuju adalah Masjid Nagari Sungai Puluh atau yang juga disebut Surau Gadang. Letaknya di Nagari Sungai Puluh, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Kalau dari kota Padang sekitar 27 km atau 40 menit perjalanan menggunakan kendaraan. Untuk sampai di Masjid Nagari Sungai Puluh, kita akan melewati jalan sempit namun beraspal, melalui jalan sedikit mendaki dan menurun, juga melalui perkampungan. Kiri kanan kita disuguhkan pemandangan rimbunnya pepohonan serta melewati persawahan dan juga menyeberangi sejumlah jembatan. Sekitar 10 menit dari Jalan Raya Padang Bukit Tinggi kita sampai di masjid nan cukup megah ini. Masjid yang berarsitek kuno ini konon sudah berdiri sejak tahun 1818 atau sekarang sudah berumur 200 tahun lebih atau 2 abad. Saat kami mengunjungi Masjid Nagari ini kebetulan saat pelaksanaan sholat Jumat dan kami tiba sekitar pukul 11 siang. Biasanya di banyak masjid-masjid di tanah air ini sebelum pelaksanaan sholat Jumat, pengurus masjid akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan melalui alat pengeras suara atau toa. Tapi tidak di masjid ini, tak terdengar gema bacaan Al-Quran yang biasanya juga sebagai penanda akan masuknya waktu sholat. Nah, menurut salah seorang pengurus masjid, Gusman Datuk Mangkudun, banyak cerita mistis yang diceritakan orang-orang terdahulu mengenai masjid ini, mulai dari saat pendirian masjid hingga penggunaan alat pengeras suara yang diyakini dilarang oleh leluhur pendiri masjid ini. Masjidnya terdirinya menurut ceritanya 1818. Ya, dulu tonggaknya ini yang besar ini pernah condong dulu tuh. Tanpa diperbaiki, dia lurus orang sendirian saja. Ya. Awalnya miring. Awal miring, condong. Kalau menurut cerita orang, bunyi-bunyi orang bekerja dia di sini, tapi nggak ada kelihatan orang-orang ini kerja dia. Nggak ada. Meat, mungkin nggak ada meat. Karena dulu satu kali dia dipasang meat, hangus dia kabelnya, hancur dia. Dipasang satu kali, dia hancur juga. Itu tidak dipasang dia kabel. Hancurnya kenapa, Pak? Hah? Hancurnya kenapa? Hangus ya, kabel itu hangus. Hancur. Disambar petir atau karena listrik koser? Tidak, konser, cuma tidak hangus sendirian. Berapa kali, Pak? 2 kali. 2 kali. Itu sekitar tahun berapa itu, Pak? Tahun 20, kalau nak cerita tahun 27. Setelah itu tidak pakai mic? Tidak ada pakai mic. Kalau pakai mic, menurut cerita orang kan sia-sia gitu. Dia dilarang, kita dibikinkan mic. Tidak bikin mic lagi. Pernah majelis taklim dia di sini datang
bersama-sama pakai speakeran itu. Ini hidup dia. Nak bunyi sedikit, dibawa keluar dia bunyi. Bawa ke atas dia nak bunyi lagi. Ya, dibeli baterai, tidak mau dia. Hidup. Artinya banyak cerita-cerita yang mengisyaratkan akhirnya tidak boleh pakai mic. Iya, iya. Nah, terus gimana Pak untuk mengimbau jamaah sholat 5 waktu? Azan. Gitu. Oh, azan kau saudara tadi kalau tu nalah orang kau tahu yo kata. Tapi kau diimbau kalau orang kau nak pergi ke masjid dia nak guna dipanggil dia datang sendirian. Kalau orang kau datang. Kalau sholat kan? Sholat dia ada dia ni. Nak pakai mic, Jumat ini kan ramai Pak. Iya. Pakai luar. Tidak pakai mic. Termasuk juga Iya. sholat Id, sholat hari raya. Tidak pakai mic. Tetap Tidak punya mic. tidak pernah dicoba lagi Pak setelah waktu itu Pak. Sudah 2 kali, tidak pernah coba lagi. Kalau dicoba rasanya kok ada yang tidak dingin ini deh. Nak terbakar apa-apa yang terbakar ini sia-sia. Walaupun tak ada pengeras suara, tapi masyarakat mengaku tidak kesulitan melaksanakan ibadah sholat berjamaah, mulai dari sholat 5 waktu, sholat Jumat, hingga sholat hari raya. Ya seperti ginilah Bang, tidak ada pernah pakai mic, tapi orang kan udah tahu hari Jumat itu waktunya udah terbatas, jam 11 atau jam 12 itu seperti apalah, kalau jam 12 sudah azan, kalau jam 11 itu udah ada, kalau bahasa Indonesianya nggak jelas sekali, tapi seperti tabuh namanya sini. Nah, itulah Bang. Kalau sholat 5 waktu yang lain gimana Bang? Salat waktu dan lain, cuma azan biasa aja Bang, seperti biasa. Tapi kalau sini kan orang salat berjemaah paling maghrib, isya. Kalau zuhur, asar tidak ada Bang. Paling sendiri-sendirian, soalnya kita ini kan jauh dari pemukiman rumah-rumah masyarakat. Nah, masyarakatnya terlalu jauh. Lagian musala udah banyak sih. Nah, ini cuman tempat untuk salat Jumat dan Idul Fitri dan Idul Adha. Waktu Idul Fitri misalnya Bang, tidak mengalami kesulitan? Tidak pernah Bang, sama sekali semenjak dulunya. Kalau ceramah? Kalau ceramah kedengaran aja Bang. Namanya ya begitulah. Kalau ceramah tidak pakai mic, walaupun berapa ramainya orang di sini tetap aja terdengar. Sedangkan itu Bang ya, orang azan aja dulu atau mukul tabuh itu Bang, tetap kedengaran sampai 2 kilo itu. Sampai ke bukit itu kedengaran itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengenai kumandang azan sebagai penanda masuk waktu sholat, menurut jemaah rata-rata masyarakat sudah tahu kapan masuknya waktu sholat, sehingga masyarakat sudah terbiasa untuk datang ke masjid. Tanpa pengeras suara tidak menjadi kendala bagi warga saat salat berjamaah ataupun mendengarkan ceramah. Bahkan menurut jemaah, tabuh beduk dari masjid ini terdengar dari kejauhan. Selain itu, di kampung ini juga terdapat beberapa musala yang mengumandangkan suara azan menggunakan alat pengeras suara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Keunikan masjid ini sebuah kearifan lokal yang patut kita jaga. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi kekayaan nilai-nilai budaya dan daya tarik untuk orang ingin berkunjung ke Surau Gadang.
aturan penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan oleh Menteri Agama mungkin tak berlaku di masjid ini. Karena memang sejak awal alat tersebut tidak pernah digunakan walaupun beberapa kali pernah dicoba. Namun hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk beribadah ke Masjid Raya Nagari Sungai Buloh, Padang Pariaman.